Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Radiana, nomor UKG 2022 0012 7248, NIM RTA 2G 625124, mengajar di SMK Negeri 1 Rambah Hilir kelas 11. Peserta PPG LPTK Universitas Jambi akan melaksanakan praktik mengajar untuk uji kinerja UKP PPG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum belajar itu, kita harus menyiapkan mental kita dulu ya. Biar semangat dan materi pun mudah masuk ya. Ketua kelas, silakan siapkan ya. Duduk siap. Bismillah belajar. Kita berdoa pada Allah yang Esa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu absen ya, Ibu mau cek dulu kelengkapan anak-anak Ibu. Di sini udah pakai sepatu semua? Kaosnya? Bajunya laki-laki udah dimasukkan? Udah ya. Yang perempuan jilbabnya dirapikan ya. Jadi biar itu Sahara rapikan sedikit dulu Sahara. Ya. Biar nyaman belajarnya ya. Baik, Ibu mulai absennya ya. Anissa Aulianingsih, Aulia Anariska, Dealova Dwi Ega Putri, Devia Alshanti, Dila Wulandari, Muhammad Rafli Saputra, Muhammad Ihsan, Naila Ranjani, Naswa Artanti, Nur Fadila, Selvi Rindi Aryani, Sair Putraman, Sahara, Soleha, Yana Yulia, Sapri, sakit? Ada mengirim surat? Tidak, harusnya ya. Bagi anak-anak Ibu nanti yang libur, itu dibuat surat izinnya ya, biar keterangannya izin. Kalau nggak ada surat izinnya, maka keterangannya alfa ya. Rugi nanti anak-anak Ibu. Ini udah pada siap menerima pelajaran hari ini? Siap? Ada belajar tadi malam? Ada ya. Yang pertama kita harus siapkan semangat dulu. Yang kedua siapkan kelengkapan bukunya, penanya ya. Jangan sampai nanti di situ mau buat tugas. Nah di situ pula nanti bukunya nggak ada Bu, gitu ya. Penanya nggak ada Bu, disiapkan dulu. Sekarang buku harusnya dari awal semester itu udah disiapkan. Kemudian pena tuh pena hanya 1000 loh satu gitu ya. Jadi setidaknya kalau kita tuh punya 2 lah. Nanti kalau habis satu tintanya ada satu lagi ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak Ibu berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ya, udah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Oke, silakan anak-anak ibu duduk kembali. Nah, jadi tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini itu untuk menumbuhkan sikap bela negara pada masing-masing diri anak-anak ibu ya. Jadi bagaimana cara kita menerapkan bahwa kita telah menumbuhkan sikap bela negara? Yang pertama, kita menghormati sesama. Kalau kecil kita sayangi, kemudian sesama besar kita hormati ya, yang lebih tua kita hargai, seperti itu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebelum masuk materi baru, kita mengulang lagi materi sebelumnya, itu tentang fluida, statis, dan dinamis. Apa itu pengertian fluida? Apa? Fluida adalah berbentuk cairan ataupun gas ya. Kemudian apa itu pengertian fluida statis? Apa? Fluida statis adalah apa? Coba. Apa fluida statis? Fluida statis adalah cairan yang diam. Kemudian fluida dinamis adalah cairan yang bergerak. Apa contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Apa contohnya? Apa, Devi? Apa contohnya? Tekanan. Hukum Pascal ya. Lihat halaman yang bagian nomor 2, itu ada contohnya. Contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air dalam wadah. Kemudian yang kedua. Iya, seperti itu ya. Air dalam wadah. Ketika kalian minum tadi pagi, pakai air nggak minumnya? Atau ada yang minum pakai pasir? Enggak ya. Jadi air yang di dalam gelas itu adalah fluida statis. Kemudian darah yang mengalir di tubuh kalian itu juga fluida statis. Kemudian yang ketiga ada benda yang mengapung di air. Apa contohnya? Apa? Contohnya benda yang mengapung di air. Ada sandal ya. Kalau sandal taruh di air, tapi sandalnya tengok bahannya juga. Kalau dia sandal jepit, mengapung tidak? Mengapung ya. Kalau sandal kulit mengapung enggak? Ya, kalau sandal kulit itu tidak termasuk ke dalam contoh fluida statis karena dia tenggelam ya. Kemudian yang kedua ada fluida dinamis. Fluida dinamis itu adalah cairan yang bergerak. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Air yang di dalam selang. Yang kedua apa? Iya. Kemudian yang ketiga apa? Iya. Lagi, ada lagi contohnya? Itu ya, salah satunya itu. Oke, jadi kita sebelum belajar itu harus mempersiapkan diri dulu. Yang pertama,
Tadi Ibu bilang kan, siapkan buku pena. Kemudian cara kita duduk ya. Cara kita duduk, tegapkan. Jangan sampai ada kepala yang menempel di meja. Itu artinya sedang mengantuk. Angkat kepalanya, lipat tangannya di atas meja. Silahkan gerakkan kalau ada pena atau buku yang mau diambil gitu ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau gerakkan sendi-sendi kalian dulu, biar kalian semangat. Nah, sekarang silakan berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Berdiri ya. Dengarkan arahan Ibu, biar connect. Ketika Ibu tanya, mana semangatmu? Maka jawabnya, ini semangatku. Kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Maka dijawab, ini semangatku ya. Kemudian juga ada tepuk 9. Ketika Ibu bilang tepuk 9, maka kalian tepuk 9 kali. Bisa kita coba? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau semangat, suaranya besar. Besarkan lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 9. Nah, ada yang lewat. Berarti belum konsen ya. Kita sekali lagi, biar konsen lagi. Tepuk 9. Berapa itu? Berapa kalian buat? 9. Oke, berarti sekarang tidak ada yang tercecer. Artinya konsentrasi semua. Silakan duduk. Nah ya, sekarang perhatikan ke depan. Ini judul baru kita. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada materi gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini. Yang pertama, anak-anak Ibu dapat menjelaskan pengertian gelombang, kemudian membedakan apa itu gelombang transversal, apa itu gelombang longitudinal, dan juga mengetahui pengertiannya. Yang kedua, itu anak-anak Ibu mampu menjelaskan penerapan ataupun contoh gelombang longitudinal maupun transversal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga juga ada anak-anak Ibu dapat menyelesaikan soal menggunakan persamaan gelombang ya, dan juga dapat nanti melakukan percobaan. Nah, Ibu tulis dulu. Yang pertama tadi apa tujuannya? Ayo. Apa yang pertama? Yang pertama ada loh di depan. Coba suaranya. Yang pertama untuk mengetahui pengertian gelombang. Kemudian apa lagi? Membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Iya, beda gelombang transversal dan longitudinal. Yang kedua, apa? Menjelaskan penerapan gelombang transversal dan gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan gelombang transversal dan longitudinal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa? Dapat menyelesaikan soal. Menyelesaikan soal. Gelombang. Menyelesaikan soal dan Menggunakan persamaan gelombang dan dapat dengan persamaan gelombang melakukan percobaan. Nah, ini dia. Jadi nanti setelah materi ini dipelajari, ini harapan Ibu sama kalian ada 3. Yang pertama, kalian tahu pengertian gelombang, beda gelombang transversal dan longitudinal.
penerapan gelombang transversal dan longitudinal, dan juga mengerjakan soal menggunakan persamaan gelombang dan juga melakukan percobaan. Jadi itu hasilnya gitu ya. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, perhatikan nanti video di depan ini. Silakan perhatikan ya. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kalian tarik kesimpulannya? Ya, Depi, apa tuh? Besi bergerak ke depan dan ke belakang. Ada ya peristiwa itu tadi ya? Ada. Kemudian yang kedua, ada lagi? Ya, Naila, apa tuh? Besi bergerak ke kiri dan ke kanan. Iya tadi nggak? Bergerak tadi nggak? Bergerak tadi ya. Ada lagi? Ya, Dila, apa tuh? Siswa sedang melakukan percobaan. Siswa sedang melakukan percobaan. Ya, semua jawaban anak-anak ibu sudah betul ya. Itu semua yang kalian sebutkan ada pada video tersebut. Ya, jadi video tadi ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, nah, jadi kita lanjut ke materi untuk menghubungkannya. Yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian tadi ya, benda yang dipakai untuk praktik percobaan oleh video tadi namanya selingki. Apa itu selingki? Selingki itu benda yang berbentuk bulat, terbuat dari logam, memiliki gaya pegas ya. Ada yang punya selingki di sini? Ada? Ada. Biasanya kalau kita biasanya yang punya di rumah tuh adik-adik kita tuh dari plastik, betul tidak? Ada yang punya? Depi ada punya? Iya ya. Betul nggak dia ada pegasnya? Betul ya. Kemudian dalam gelombang tuh juga ada amplitudo. Amplitudo itu adalah ukuran besaran simpangan terjauh dari titik kesetimbangan pada getaran atau gelombang. Ini dia gambar gelombang transversal ya. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contohnya apa? Apa contoh gelombang transversal? Gelombang air, gelombang panas, dan gelombang cahaya. Ya, itu contohnya ya. Jadi gambarnya ada terlihat di sana. Ya, kira-kira gambaran seperti ini. Tali yang diikatkan pada sebuah kayu. Ini tali. Tali ini disebut X, kemudian kayu ini Y. Jadi, di sana tertulis bahwa satu gelombang adalah jarak dari satu bukit dan satu lembah penuh. Gelombang itu lambangnya adalah lambda. Satu gelombang itu pada gelombang transversal terdapat satu bukit dan satu lembah. Ini nilainya satu gelombang. Ini A, B, C, D, dan E. Kalau A, B, C nilainya setengah gelombang ya. Artinya satu bukit. Kemudian kalau C, D, E juga setengah gelombang. Setengah ditambah setengah berapa? Satu. Jadi jarak A, B, C, D, dan E adalah satu gelombang. Jadi untuk membentuk
2 gelombang, maka ditambah lagi. Ini 1 bukit dan 1 lembah lagi. Jadi ini jumlahnya 2 gelombang ya. Atau 2 lambda. Lanjut lagi. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Maksudnya searah dengan nih. Kalau gelombang longitudinal itu arahnya ke X sini. Ke kanan. Ini ada rapatan, kemudian ada regangan. Nah, pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari apa? 1 rapatan dan 1 regangan. Itu nilainya adalah lambda atau 1 gelombang. Kalau dia rapatan aja artinya apa? Setengah gelombang. Ini entah ya sama entah ya enggak sebenarnya. Atau mau ice breaking lagi? Suaranya ya, tolong dikeluarkan. Jadi kalau dia cuma 1 rapatan aja, dia setengah lambda atau setengah gelombang. Kalau ada rapatan dan regangan, maka dia 1 lambda atau 1 gelombang. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Di dalam gelombang ada persamaan. Yang pertama ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Ayo, apa itu frekuensi? Ada loh di depan, boleh dibaca tuh. Apa frekuensi? Frekuensi adalah jumlah gelombang yang ada dalam 1 sekon. Iya. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang merambat dalam 1 second. Second apa artinya? Detik. Ya. Jadi rumus frekuensi F sama dengan 1/T. F ini frekuensi. Perhatikan ya. Frekuensi. Kemudian T itu adalah periode. Kemudian apa lagi rumus frekuensi? F sama dengan N/T. N itu adalah jumlah gelombang atau banyaknya gelombang. Kemudian T itu tadi apa? T itu periode ya. Periode udah nggak usah dituliskan lagi. Yang kedua ada periode. Apa itu periode? Periode adalah iya, rumusnya T sama dengan 1/F. F tadi apa? Frekuensi. Kemudian apa lagi rumus T? T sama dengan T/N. Jadi T kecil ini adalah waktu. Asal katanya ini bahasa Inggris, time. Ya, makanya dia artinya waktu. Time itu artinya apa? Waktu. Ya. Kemudian ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Panjang gelombang adalah jarak antara 2 titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase yang sama. Kemudian juga ada cepat rambat gelombang. Apa? Lambang cepat rambat gelombang. Apa lambangnya? V ya. Kemudian pengertiannya, cepat rambat gelombang adalah kecepatan gelombang saat merambat melalui satu medium. Rumusnya apa? Rumusnya cepat rambat gelombang lambda sama dengan S/N. N tadi apa Ibu bilang? Jumlah gelombang atau banyaknya gelombang. S adalah jarak ya. Nanti ada pada slide berikutnya. Kemudian juga ada rumusnya. V sama dengan apa lagi tuh? Lambda dikali F. Lambda tadi apa? Apa lambda? Panjang gelombang. F tadi apa? Frekuensi ya. Jadi untuk mendapatkan cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Kemudian juga ada lagi rumusnya. Lambda sama dengan apa itu? V. V per F. V itu apa? Cepat rambat gelombang. Kemudian F adalah frekuensi. Jangan lupa ya. Jadi kalau dia frekuensi, lambangnya
F. Kalau cepat lambat gelombang, lambangnya V. Kemudian lambang panjang gelombang apa? Lambda. Jadi diingat ya. Keterangan. Nah, itu tadi yang sudah kita apa? V apa? Cepat lambat gelombang. Lambda panjang gelombang. Satuannya Kemudian ada frekuensi. Apa satuan frekuensi? Hertz ya. T adalah periode. Satuannya S. S itu apa tadi? Artinya detik. Ya. Kemudian ada S jarak. Di sini tadi dia tuliskan. Apa satuan jarak? Meter. Kemudian N adalah banyak gelombang. Kemudian A amplitudo. Satuannya Nah, ini dia. Kalau dia menyerupai huruf A tapi tidak ada potongannya, namanya lambda. Kalau frekuensi dia huruf F. Kemudian kalau second dia huruf S, dan kalau dia meter dia huruf M, dan hertz adalah HZ. Kita singkatkan. Sebelum masuk ke contoh soal ya, ada yang mau kalian tanyakan? Ada enggak? Udah paham semua yang menjelaskan? Udah paham? Udah? Kalau sudah paham, berarti kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Sebuah gelombang transversal. Ibu mau kalian perhatikan ke depan, Ihsan? Perhatikan. Kalau enggak kalian perhatikan nanti. Sebuah gelombang transversal merambat pada tali dengan frekuensi 10 Hz. Jika panjang gelombang adalah 2 meter, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Nah, cara mengerjakannya itu hapus dulu ya. Yang pertama, kita buat dulu diketahuinya. Kalian perhatikan soal. Apa yang diketahui yang pertama? Apa? Ayo nomor 1 yang diketahui adalah satuannya 10 Hz. Lihat di buku kalian. Apa yang satuannya Hz? Jadi yang diketahui adalah frekuensi. Kemudian yang kedua, yang diketahui 2 meter. Nah, ini apa lambangnya? Lambda. Ya, jadi seperti itu. Di sini, di soal ini ujungnya itu udah ada satuannya. Jadi kalian sebenarnya gampang. Kalian tahu lagi apa yang diketahui. Jadi lihat di keterangannya. Kemudian apa yang ditanya di sana? Ditanya V. Rumus V adalah apa rumus V? Lambda dikali F. Nah, di sini berapa nilai lambda? 2 meter. Kemudian nilai F berapa? 10. 2 kali 10 berapa? 20. Satuan V apa? Meter per sekon. Ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini sederhana ya, soalnya masih lurus-lurus saja. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Betul nggak ada pertanyaan nih? Enggak ya? Cukup? Pas? Oke, kita lanjut. Soal kedua. Sebuah gelombang bunyi merambat melalui udara dengan cepat rambat 340 meter per sekon. Jadi apa yang diketahui itu? Apa? V berapa? 340 meter. Kemudian, jika panjang gelombang bunyi tersebut adalah 2 meter, apa yang diketahui itu? Lambda. Oke, lambda. Tentukan berapa frekuensi gelombang bunyi tersebut. Yang ditanya adalah F. Ya, ditanya adalah F. F sama dengan V per lambda. V per lambda.
F sama dengan V per lambda. Berapa nilai V di sini? 340 per lambda berapa nilainya? 2. Jadi ini hasilnya 170. Apa satuannya? Hertz. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Apa itu Nurfa? dari mana datangnya 170? Kira-kira dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada? Berarti kalian nggak tahu juga. Tadi cuma Nurfa ya. Tadi nomor 1 tahu. Sekarang nomor 2 ya. Jadi asal dari 170 ini adalah 340 dibagi 2. Caranya seperti apa? Kalau ibu bertanya nanti kalian jawab ya. Ini 2 dikali berapa? Hasilnya mendekati 3. 2 dikali 1. Kita taruh sini. Kemudian 1 dikali 2 berapa? 1 dikali 2 kita kurangi. Nih. 0. 4 kurang 0 berapa? 4. 3 kurang 2 1. 2 dikali berapa hasilnya? Mendekati 14. Kali berapa? Dikali 7. 7 dikali 2 14. Kita naikkan, ini ada sisa 01. Kita naikkan ya. 70 dikali 2 adalah 140. 140 dikurang 140 berapa? 0 ya. Jadi ini asal dari 170 itu. 340 dibagi 2 ya. Makanya hasilnya adalah 170. Ya Rafli ya. Oke, sekarang nanti kita ada lagi satu agenda. Nanti kalian maju ke depan. Jadi sekarang kayaknya kaku deh kalian ya. Berdiri dulu semuanya. Coba. Berdiri. Ngantuk kalian? Ada tidur tadi malam? Ada ya. Ibu tanya lagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ingat nggak yang ibu bilang semalam? Kalau ibu bilang tepuk 1 kan tepuk berapa kali? 2. Kalau ibu bilang tepuk 2 kalian tepuk berapa kali? 1. Kalau ibu bilang tepuk 3 kalian tepuk berapa kali? 4. Tepuk 1. Besar kalah tepuknya itu, takut salah tuh kayak gini bilang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Ada masih ada yang belum konsentrasi ya. Kita ulangi lagi. Tepuk 2. Tepuk 1. Ayo, Aulia. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, udah sekarang silakan duduk ya. Gerakkan tangan kalian. Kalau rasanya udah kaku, digerakkan. Ya. Nah, sekarang kalian lihat. Ini apa? Selingki ya. Sama dengan di video tadi. Ini dari bahan apa? Logam ya. Logam. Ini bahannya apa? Yang ini aja. Ini bahannya logam itu berat atau ringan? Lebih berat daripada plastik ya. Jadi nanti fungsi selingki ini kalian akan masing-masing kelompok nanti akan melakukan percobaan ya ke depan. Jadi untuk melakukan percobaan itu ada prosedurnya, ada alurnya. Jadi inilah ibu bagikan LKPD-nya dengan kalian ya. Sebelum percobaan ke depan, kalian baca dulu ini caranya. Silakan, ini kelompok 1. Baca dulu ya. Ini.
Silakan dibaca dulu. Di lembar kedua itu nanti ada soal yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi setelah percobaan nanti kalian akan mengerjakan soal. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Baca nih ya. Mana tadi LKPD-nya? Nanti ini cara kerjanya. Dibaca sampai akhir ini. Ini buat nama kelompoknya. Ya, semua nama kelompoknya taruh di sini. Setelah itu nanti kembali ke meja, kerjakan ini. Diisi nih ya, 1 sampai 5. Di depan nanti waktu percobaan ini tabelnya diisi. Ya. Kelompok 3. Mana LKPD yang tadi? Pakai yang mana nih? Ya, yang pertama isi nama kelompoknya nanti ya. Isi nama kelompoknya. Baru ini baca cara kerjanya. Kemudian waktu percobaan diisi tabel ini, tabel hasil pengamatan. Baru kembali ke meja, nanti ini kerjakan soal secara berkelompok. Ya, silakan tulis sama kelompoknya dulu. Ihsan? Kelompok 2. Mana LKPD-nya? Ya, pertama buat dulu nama kelompoknya ya. Nih, nama kelompok semuanya. Baru ini baca cara kerjanya. Kemudian di depan nanti melakukan percobaan, isi tabel ini, tabel hasil pengamatan. Baru nanti ini soal dikerjakan diskusi kelompok ketika kembali ke meja. Ya. Semuanya bagi-bagi tugas, nggak ada satu orang yang menulis. Udah ya. Jadi materi kita sampai di contoh soal yang kedua tadi. Nah, kelompok mana yang udah selesai membaca? Udah baca cara kerjanya? Udah ya, waktunya udah sampai. Silakan. Kelompok mana dulu yang maju? Angkat tangannya. Kelompok mana? Oke, kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Ini yang akan dipraktikkan. Bawa selingkinya. Ayo kelompok 2. Nih. Jangan lupa bawa pena ya, nanti dicatat di tabel hasil pengamatannya. Gerakkan selipki ke kiri dan ke kanan sehingga membentuk gelombang dan vertikal pada amplitude dan waktu tertentu. Untuk melihat peristiwa gelombang longitudinal pada selipki, gerakkan selipki ke depan dan ke belakang sehingga membentuk gelombang longitudinal. Coba lebih dicepatkan. Ada kalian lihat rapatan di situ? Ada ya yang berjalan itu. Oke, udah. Silakan sini.
kembali ke tempat ya. Kemudian kalian diskusikan soal yang ada di halaman belakang. Ayo kembali ke mejanya. Oke, kelompok mana lagi? Kelompok berapa? Wah, kelompok 3 ya. Oke, langsung kelompok 3. Bawa penanya ya. Yang pegang pena jangan lupa catat hasil pengamatannya. Dan yang berdiri ini juga diamati apa peristiwa yang ada pada selingki tersebut. Gerakan selipik kiri dan ke kanan sehingga membentuk gelombang transversal pada amplitudo dan waktu tertentu. Gelombang apa itu Ihsan? Transversal. Kemudian apa lagi? Untuk melihat peristiwa gelombang longitudinal pada selipik, gerakan selipik ke depan dan ke belakang sehingga membentuk gelombang longitudinal. Ayo gerakan. Ada lihat rapatan. Itu namanya adalah gelombang longitudinal ya. Udah lihat semua? Udah ya. Oke, kembali ke meja dan diskusikan soalnya. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1. Ayo maju. Gerakan selipik ke kiri dan ke kanan sehingga membentuk gelombang transversal pada amplitudo dan waktu tertentu. Untuk melihat peristiwa gelombang longitudinal pada selipik, gerakan selipik ke depan dan ke belakang sehingga membentuk gelombang longitudinal. Ada lihat rapatannya? Ada ya? Udah dicatat? Udah. Oke, sekarang kembali ke mejanya dan diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Udah tulis nama kelompok tadi? Udah. Ihsan, silakan bantu kawannya cari jawabannya ya di sini. Nanti setelah dapat, baru boleh oper ke sini ya. Lihat soal nomor 1. Ya, cari ya, bantu kawannya. Nomor 1, nama kelompoknya udah. Lihat. Oh, udah ya. Oke, kerjakan. Kelompok 2. Udah nama kelompoknya? Itu yang pertama dulu ya, identitas. Yang kawannya cari ini kan belum nih, bagi-bagi ya, semuanya kerja. Iya, sebaiknya seperti itu ya cara jawabnya. Misalkan ini, jelaskan pengertian gelombang yang kalian ketahui. Gelombang adalah itu baru dataran yang merambat seperti itu. Jadi ada kaitannya antara soal ini. Kemudian nomor 2 juga, jelaskan pengertian gelombang transversal dan sebutkan contohnya. Gelombang transversal adalah buat pengertiannya. Contohnya seperti itu. Jadi ada kaitan antara soal dan jawaban. Seperti itu cara jawabnya.
Kenapa? Satu aja. Satu aja per kelompok. Tapi kalau mau ditulis dua, boleh. Satu untuk pegangan, satu untuk dikumpulkan nanti. Kelompok 3 sampai nomor 3. Kelompok 1 sampai nomor berapa kalian? Nomor 2. Kelompok 2 sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa kelompok 2? 4. Sampai nomor 4. Lanjutkan ya. Nanti kalau mau bertanya, silakan aja nanti. Angkat tangannya. Nah, biar Ibu datang. Diskusi ya dengan temannya. Nanti kelompok yang bagus presentasinya, kemudian kelompok yang sering menjawab, akan ada reward Ibu kasih ya, walaupun hanya sederhana. Ini dia gambarannya. Cantik kan? Cantik tidak? Cantik. Maka maksimalkanlah nanti presentasinya ya. Ini hanya untuk 5 orang beruntung. 5 dari 16 orang. 1 libur ya, sakit. 15 hadir. Jadi ini kuotanya terbatas. Ihsan, silakan hapus dulu kan tulisnya. Ini penghapusnya. Hapus semua ya. Kalau diskusi itu nggak apa-apa bersuara ya. Namanya juga diskusi ya, bersuara lah. Kecuali kalau bicaranya di luar pembelajaran, itu nggak boleh dulu. Nanti istirahat baru ya. Udah ada yang siap? Udah ada yang siap? Kelompok 3 udah siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 1 udah siap? Udah? Udah, mana dia? 4, yang 5 belum tuh? Buat, tulis nomor 5 dulu. Bagi-bagi ya nulisnya.
Kenapa? Tulis saja, tulis saja. Ya. Kalau pegel tangannya, bagi-bagi dengan kawannya. Pas apa nih? Nomor 5 lagi. Ini udah siap mana tadi? Yang mana? Itu. Coba lihat. Bulan 80. Oke, udah pas ya. Nanti tinggal presentasi aja lagi. Satu lembar aja yang diisi ya. Nanti itu belakangan aja. Nomor kedua. Oh ya. Gak apa-apa, perbaiki lagi kalau salah. Udah, yang ini udah ya. Sedikit lagi. Oke. Kelompok 1, apa kabar? Udah? Sedikit lagi. Nomor berapa tuh? 2. Yang salah yang nomor berapa? Ini aja. Oh, salah letakkan. Iya. Lanjutkan ya. Kalau capek gantian dengan kawannya. Isan, makan tadi pagi? Makan. Devi, apa sayurnya tadi pagi? Tempe, tahu, tentu sayuran yang sehat ya. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Ada? Ada ya? Ya. Yang maghrib, sholat maghrib ada? Kalau maghrib itu banyak yang rajin sholatnya ya. Yang berat itu yang lainnya. Kalau maghrib itu memang biasa. Karena kalau kita udah sore, hari udah sore itu kita ke rumah langsung. Makanya kalau maghrib itu susah orang nggak sholatnya, ya. Kemudian juga sebelum sekolah itu jangan lupa sarapan, biar sampai sekolah nggak lapar. Kalau perut lapar, maka terganggu konsentrasi kita, ya, Yana ya.
Ya. Jadi sebelum ke sekolah itu jangan lupa makan. Konsentrasi kita itu akan terganggu kalau perut kita kosong. Ya. Kemudian juga kalau udah sampai rumah jangan lempar aja tasnya. Belajar lagi. Ulangi lagi pelajarannya sampai rumah. Ya Nurfa ya. Ya Nurfa ya. Sampai rumah pelajarannya tetap diulangi meskipun itu hanya setengah jam. Diulangi. Biar besoknya ingat lagi pelajarannya itu. Tiga udah siap. Satu lagi yang kita tunggu. Setelah itu berarti udah ya. Udah nanti. Sampai satuan itu. Udah. Udah ya. Udah. Bantu kawannya. Ini di LKPD yang satu lagi, silakan tulis. 4 dan 5 itu tulis jawabannya di LKPD satu lagi. Kayak LKPD-nya 2 ya. Nomor 4. 4 udah? Ya, terus 4. Yang nomor 5 tulis di LKPD ini. Nanti baru disatukan. Kelompok lain ya, sambil menunggu kelompok 1 siap, boleh kalian baca dulu ini apa yang mau kalian presentasikan, pembukaannya siapa ya, apa yang mau dibaca, bagi-bagi, semuanya membaca, bagi-bagi dulu, tandai. Kelompok 2 juga tandai mana bagian-bagiannya, misalkan Sair mau baca bagian mana. Siapa yang menulis pertanyaan nanti kalau ada gitu ya. Siapa yang membuka presentasi dibagikan. Jadi semuanya harus bicara dan semuanya harus ke depan. Udah? Udah kelompok 1 ya? Oke, sekarang dengarkan. Silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Cepat. Berdiri ya. Berdiri. Satu baris ke belakang. Satu baris ke belakang. Yang laki-laki, usul laki-laki aja. Sini, saya. Di sini. Iya. Oke, ya. Sekarang dengarkan Ibu. Dengarkan. Halo. Kalau dibilang halo, kalian jawab apa? Hai. Halo. Hai. Sekarang pegang pundak kawannya. Kalau yang geli pegangnya pelan aja ya. Ikuti kata-kata Ibu. Tolong konsen ya, nanti salah. Sambil dipijat pundak kawannya dan katakan, temanku. Temanku. Besarkanlah suaranya, nggak dengar nanti kawannya. Temanku. Temanku. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu lelah. Karena
kita sudah banyak belajar hari ini. Maka aku pijat pundakmu agar letihmu berkurang. Sekarang apa yang kamu rasakan? Apakah sudah lega? Lega atau tidak? Kurang lagi? Kalau kurang nanti disambung lagi. Mau kalian pijatnya lama-lama? Enggak kan? Nah, nanti kalau kurang nanti disambung lagi deh waktu istirahat ya. Sekarang balik kanan. Oke. Balik kanan. Ya, balik kanan. Gantian kalian pijat kawannya. Ikuti, Bu. Temanku, aku juga tahu bahwa kamu lelah hari ini. Maka juga aku pijat pundakmu. Apakah kamu juga merasa lega? Lega juga atau tidak kalian? Kalau kurang lega nanti disambung lagi istirahat ya. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah mengerjakan soal berdiskusi secara berkelompok. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil percobaan tadi dan juga hasil diskusi kalian di meja. Jadi, kelompok mana pertama tampil? Ayo, yang mau pertama tampil angkat tangan. Kelompok 2 lagi ya. Oke. Kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Maju semuanya ya. Oke, silakan buka. Dengarkan ya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Perhatikan ya. 1. Jelaskan pengertian gelombang yang kalian ketahui. Gelombang adalah getaran yang merambat. 2. Jelaskan pengertian gelombang transversal dan sebutkan contohnya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah lembatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Contohnya, gelombang hubungan air, gelombang salib, dan gelombang cahaya. 3. Jelaskan pengertian gelombang longitudinal dan sebutkan contohnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah tanggalnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang suara, gelombang bergas, dan gelombang seismik. 2. Gelombang transversal merambat pada kali dengan frekuensi 20 Hz. Jika panjang gelombang adalah 4 meter, berapakah kecepatan gelombang tersebut? ditulis ya, dia berbentuk angka. Ya, ditulis dulu. Ini. Buat nomornya diketahui, ditanya dan dijawab. Gak apa-apa. Perhatikan ya. Kelompok lain, silakan perhatikan. Dan juga sambil temannya presentasi, cari pertanyaannya. Ada tidak yang mau ditanyakan, begitu ya. Kemudian biar tidak lupa ditulis, baru nanti dibacakan.
Nanti sambil Naila menjelaskan, kamu boleh ya catat nanti jawabannya nomor 5. Oke, Naila. Coba jelaskan apa yang ada di depan. Diketahui F sama dengan 20 Hz, lambda sama dengan 4 meter. Ditanya Pi. Jawab Pi sama dengan lambda dikali M. Pi sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80 meter per sekon. Ya, diketahui frekuensi 20 Hz, lambdanya 4 meter. Kemudian yang ditanya adalah V. V adalah cepat lambat gelombang. Rumus V adalah V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombangnya di sana ada 4 meter, kemudian frekuensinya ada 20. Rumusnya V sama dengan lambda dikali F. 4 dikali 20 berapa? 4 dikali 20 80 meter per sekon. Jadi satuan cepat lambat gelombang adalah meter per sekon. Oke, lanjut ke 5. Itu dijelaskan oleh Saer. Kelompok lain silakan susun pertanyaannya. Kalau hertz itu hanya besar, jangan lupa. Oke. Coba jelaskan Saer, apa itu? Diketahui V sama dengan 840 meter per sekon. Ya. Lambda sama dengan 4 meter. Ditanya sama dengan F. Dijawab sama dengan F V per lambda. Oke. F sama dengan 840 Dibagi dibagi 4. maka hasilnya 210 Hz. Oke. Nah, dari presentasi kelompok 2, ada yang mau bertanya? Ada kelompok yang mau bertanya? Ada kelompok 1. Apa itu pertanyaannya? Silakan kelompok 2 catat pertanyaannya ya. Oke, bacakan. Bagaimana cara membuat gelombang transversal pada tinggi? Pelan-pelan ya. Bagaimana cara membuat gelombang transversal pada slinky? Ya, betul itu pertanyaannya ya. Oke, kelompok 2 mau dicari dulu baru dijawab atau dibawa ke meja? Cari dulu ya. Ya, silakan dicari dulu. Bantu kawannya. Ya. Oke, udah dapat jawabannya? Udah dapat? Masih mudah carinya ya? Oke, silakan bacakan. Bagaimana yang menjawab pertanyaan tersebut? Dengan cara menggerakkan selingki ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah. Bagaimana kelompok 1? Cukup? Ya, tadi juga kita sudah mempraktikkan ya. Dengan cara menggerakkan selingki ke kiri dan ke kanan sehingga terbentuklah gelombang transversal. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Cukup ya, boleh tutup presentasinya.
Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya boleh kembali ke tempat ya. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Oke, silakan maju ya. Kelompok 3 sama jawaban hitungannya dengan yang di depan sini. Sama ya. Jadi nanti kelompok 3 tak perlu lagi menuliskan karena dia sama, nanti cukup jelaskan aja ya. Oke, silakan buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membagikan hasil diskusi kami. Oke. Biasa dengan gelombang yang akan diketahui. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terbesar adalah gelombang yang akan memiliki 3 input dan ada arah getarannya. Sedangkan gelombang terbesar adalah gelombang permukaan air, gelombang hidrogen, gelombang cahaya. Gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Berupa gelombang suara, gelombang bebas, dan gelombang seismik. Oke. Sebutkan gelombang transversal merambat pada tali dengan frekuensi 20 Hz. Jika panjang gelombang adalah 4 meter, berapa kecepatan gelombang tersebut? V sama dengan 40 Hz. Lambda F ya. F itu F. Itu langsung DP sama jawabannya dengan di depan kan. Cara menjelaskan lihat di papan tulis itu. Jelaskan ya. Ini jangan lupa dikasih nomor. Coba jelaskan nomor 4 tuh sama jawabannya kan? diketahui F-nya sama dengan 20 Hz. Lambda sama dengan 4 meter. Ditanya V, dijawab V sama dengan lambda kali F. V sama dengan 4 kali 20. V sama dengan 80 meter per sekon. Oke. Selanjutnya. Sebuah gelombang bumi merambat melalui udara dengan kecepatan merambat 840 meter per sekon. Jika panjang gelombang bunyi tersebut adalah 4 meter, tentukan berapa frekuensi gelombang bunyi tersebut. Ya. Diketahui P sama dengan 840 meter per sekon. Lambda sama dengan 4 meter. Ditanya sama dengan F, dijawab F sama dengan V per lambda. F sama dengan 840 dibagi 4. F sama dengan 210 Hz. Oke, 210 Hz ya, sama hasilnya. Dari presentasi kelompok 3, ada yang mau bertanya? Ada kelompok yang mau bertanya? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, silakan dicatat pertanyaannya. Apakah Slinky ikut berpindah saat gelombang merambat? Pertanyaan dari kelompok 2. Tidak, Slinky hanya bergerak maju mundur atau naik turun pada posisinya. Apa jawabannya? Apa tadi pertanyaannya? Apakah Slinky ikut berpindah saat gelombang merambat? Apakah Slinky ikut berpindah saat gelombang merambat? Apa tadi jawabannya? Tidak, Slinky hanya maju mundur, hanya bergerak maju mundur atau naik turun pada posisinya. Iya, Slinky itu tidak ikut berpindah ya, tetapi dia hanya bergerak maju mundur atau ke kiri dan ke kanan tanpa perpindahan bendanya itu ya. Nah, dari presentasi tadi ada lagi nggak? Kelompok 1 ada nggak mau bertanya ke kelompok 3? Ada? Tidak ya. Boleh tutup presentasinya. Dan diskusi
Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Dan yang terakhir adalah kelompok 1. Ayo kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Semangat ya. Tampilkan yang terbaik kalau mau dapat pena cantik nanti ya. Ini sambil Ibu amati juga nih, bagaimana keaktifan kelompoknya, per individunya. Ibu ragu nih, ada 2 pilihan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Menjelaskan pengertian gelombang yang tadi diketahui. Gelombang adalah getaran yang merambat. 2. Jelaskan pengertian gelombang transversal dan sebutkan contohnya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Contoh, gelombang permukaan air, gelombang kali, dan gelombang cahaya. 3. Jelaskan pengertian gelombang longitudinal dan sebutkan contohnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang suara, gelombang tegas, dan gelombang seismik. 4. Kedua gelombang transversal merambat pada tadi dengan frekuensi 20 Hz. Jika panjang gelombang adalah 4 meter, berapa kecepatan gelombang tersebut? Sama jawabannya dengan di depan. Sama ya. Tidak perlu ditulis lagi, tinggal jelaskan aja ya. Coba Sarah lanjutkan. Diketahui F sama dengan 20 Hz. Lambda 4 meter. Ditanya dijawab P sama dengan lambda kali F sama dengan 4 kali 20 sama dengan 2 Sama dengan 80. Lanjut ya, nomor 5. Soal terakhir. Dua gelombang ini merambat melalui udara dan mencapai lambat 850 meter per sekon. Jika panjang gelombang ini tersebut adalah 4 meter, berapa frekuensi gelombang ini tersebut? Oke, coba jelaskan. Yang di depan tuh sama? Sama jawabannya? Oke, lanjutkan. Diketahui V sama dengan 840 meter per sekon dan lambda sama dengan 4 meter. Ditanya F. Dijawab F sama dengan V per lambda. Lalu? Sama dengan 850 dibagi 4. Sama dengan 210 Hz. Ya, hasil akhirnya adalah 210 Hz. Nah, dari presentasi kelompok 1, ada yang mau bertanya? Ya, apa itu? Bagaimana gelombang longitudinal jika terbentuk menggunakan sirkuit? Bagaimana? Coba ditulis ya. Yang lain coba cari jawaban. Bagaimana gelombang, ya tadi Selvia, longitudinal. Coba Soleha lagi. Udah selesai catat soalnya? Udah, oke. Karena selingkir digerakkan ke arah depan dan ke belakang, maka terbentuklah gelombang longitudinal. Ya, karena selingki digerakkan ke depan dan ke belakang, sehingga terbentuklah gelombang longitudinal. Ya, oke. Sekarang silakan tutup presentasinya. Sekian diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok 1. Oke. Nah ya. Tadi kalian tampil baik itu secara berkelompok ataupun membaca secara individu, udah Ibu nilai ya. Semuanya bagus, ya semuanya bagus. Tapi di antara yang bagus pasti ada yang lebih bagus, ya. Jadi yang kelompok lain yang belum terpilih jangan berkecil hati, kalian masih banyak kesempatan ya pada berikutnya, pertemuan berikutnya, ya. Jadi untuk kali ini Ibu pilih ya yang terbaik menurut Ibu, sudah dari segala aspek Ibu nilai. Itu adalah kelompok berapa ya? Kelompok
Yang jelas yang lain jangan insecure ya. Tak pede, masih banyak kesempatan. Ibu pilih kelompok 2. Oke, kelompok 2 masing-masing silakan maju ke depan. Naila. Maju Naila. Naswa. Nurfa. Kecil ya hadiahnya ya. Besok kalau ada duit kita banyak baru kita kasih hadiah mobil. Yana dan Saer. Oke, kembali ke tempat. Yang udah dapat kembali ke tempat. Oke, ya. Jadi sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian, ya, Ibu mau tes kalian dengan satu soal. Masing-masing tadi menjawabnya berkelompok. Satu kelompok jawabannya satu kertas. Tapi kalau sekarang satu orang menjawabnya satu buku. Ya, silahkan catat soalnya biar Ibu diktekan. Dan satu, sebuah tali sebuah tali digetarkan dengan frekuensi ya dengan frekuensi gelombang 10 Hz. Jika gelombang yang ketinggalan boleh bicara ya, angkat tangannya dan bilang. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, berapakah? Ngerjakannya boleh sama-sama, tapi masing-masing jawabannya. Berapakah panjang gelombang tersebut? Udah. Sekarang kerjakan. Yang pertama buat dulu diketahui. Ditanya, baru dijawab. Ya, boleh kerjasama. Kita pakai waktu ya. Ibu kasih waktu. Siapa yang siap lebih awal itu lebih bagus. Ya. Lebih kurang 3 menit. Ya, satu orang satu buku. Satu orang satu buku. Silakan kerjakan. Ya, masing-masing jawabannya. Ihsan satu buku, Lia satu buku, ya, begitu seterusnya. Sampai di mana nih? Ditanya, apa yang ditanya? Ini yang ditanya panjang gelombang, berarti lambda. Ya, yang ditanya lambda. Lambda itu bentuknya kayak gini ya. Apa rumusnya ini? Coba lihat.
Buat dulu di sini rumusnya ya. Apa sangkanya tuh? Ini ada tinggal nolnya enggak? Ini berapa? Ini berapa? Ada yang tinggal? Ini berapa? 30. Ini buat juga di sini 30. Ya. Ini adalah lambda adalah V per F. Masukkan angkanya. Berapa angka V? Udah? Oke. Kenapa? Oke. Udah ya. Silakan kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan ya. Oke, sambil mengumpulkan ke depan, silakan isi ini ya. Ini Ibu kasih waktu 2 menit. Nih, akan diisi ya. Oke. Nih, silakan diisi. Ya. Nanti setelah selesai diisi, oke. Nah, sambil mengisi, silakan diisi dulu tabelnya. Udah. Buat namanya, kemudian checklist tabelnya ya. Pernyataannya ada 7. Di situ jawabannya cuma ya dan tidak. Udah ada yang siap? Udah? Udah, sekarang kumpulkan per kelompok. Di sini ya, kalau udah siap, kumpulkan per kelompok. Oke. Oke. Udah? Udah, silakan kembali duduk. Mana tadi? Oke. Udah, sekarang kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Kemudian kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, gelombang itu tadi apa? Gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Kemudian apalagi gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarnya. Oke ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita belajar tentang gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner. Silahkan anak-anak ibu belajar mandiri di rumah. Jadi sampai di sekolah kita belajar bersama-sama lagi ya. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Silakan simpan semua bukunya. Simpan semua bukunya ya.
Simpan semua bukunya. Simpan semua bukunya. Ya. Simpan. Kita mau istirahat lagi. Simpan semua bukunya. Udah? Udah. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak karena anak-anak Ibu sudah serius dalam memahami materi, ya. Sudah memberi umpan balik ketika Ibu bertanya, ya. Semoga ini dapat ditingkatkan, ya. Paling tidaknya dipertahankan. Baik, ketua kelas, boleh ya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan salam dan doa. Silakan. Yuk, siap sebelum istirahat, ada teman-teman Allah dan sambut amalan. Doa selesai. Jangan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, sudah boleh istirahat. Selamat istirahat.